Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kang Jair. Kali ini Kang Jair mau ngebahas pompa Yamano SP 1200. Ya, sambil ditemani suara kendaraan lalu lalang, nggak apa-apa ya. Yang penting kan kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas. Oke, apa yang baru dengan SP 1200 ini? SP 1200 ini sebenarnya pompa lama ya. Mungkin kalian juga tahu lah. SP 1200 ini udah familiar banget lah. Tapi di bulan Agustus ini 2021 ini ada yang baru. Terus apa yang baru nih guys? Kelihatannya sama aja ya. Sininya SP 1200 Yamano ya. Ini untuk tenaganya 700 liter per jam, 13 watt seperti biasa. Tapi kalian akan tahu setelah melihat ini. Nah, oke guys, di sebelah kanan saya ini yang baru keluaran Agustus 2021 dan yang ini model yang lama. Terlihat bedanya, keluaran terbaru ini lebih kecil dari segi kemasan, pasti isinya pun lebih kecil. Apakah produk yang ini akan menggantikan yang ini atau tidak? Karena hingga saat ini untuk ukuran yang lama, yang lebih besar ini masih beredar di pasaran. Oke, kita buka ya. Kita akan bandingkan apa saja bedanya selain dari kemasannya. Oke, kita buka satu-satu. Ini yang 2021. Ini saya dapatkan di pertengahan Agustus. Kita lihat dalamnya nih, biasa dapat selang, terus ini karet dop tempelan mesin. Nah, ini seperti biasa L untuk output. Ini corongnya pun lebih kecil, nanti kita bandingin. Nah, ini mesinnya. Oke. Yap, imut-imut banget nih guys. Secara powernya sama dan outputnya juga sama, 700 liter per jam. Nanti kita sekalian tes kekuatannya ya. Nanti kita tes bareng-bareng. Maksudnya ini sama ini kita tes bareng. Sekarang kita bandingkan dulu fisiknya. Main fisik nih. Oke. Kita buka yang lama. Ini udah familiar banget. Ini kalau nggak dibandingkan langsung, ini kita cuma lihat dusnya aja, sekilas memang sama ya. Oke, kita bandingkan selangnya dulu. Ini selang yang lama nih dengan selang yang baru. Nah, ininya sama, ujungnya ini, ujung untuk angin, putaran knop anginnya ini sama, panjang selangnya pun sama. Oke, selang sama, corongnya gelondong. Ini corongnya warnanya rada lebih gelap ya. Ini yang baru, terlihat lebih kecil. Nah, setengahnya corongnya seperti ini, berbeda. Kita lanjut lagi. Apa nih? Oke, ini siku L pipanya sama ya guys. Terus aksesorisnya apa lagi dapatnya? Nah, kalau ini dop tempelan karetnya ini sudah terpasang di mesin. Ini yang produk lama atau yang produk lebih besar, produk lebih pertama lah gitu. Kita nggak bilang ini produk lama karena hingga saat ini masih beredar. Powernya juga sama, 13 dan 700 liter per jam. Kita bandingkan besarannya. Nah, memang lebih imut-imut ya guys yang baru nih. Oke, ini ya tuh. Ininya nanti ditempel di sini, dimasukin untuk tempelannya ini. Sedangkan untuk yang seperti biasa kan yang lama kan bisa dibuka.
Oh, ini jadi nggak bisa dibuka karena paten di sini. Nanti kita coba lihat. Ini depannya, ya imut-imut banget. Dan ini bisa jadi opsi buat kalian yang akuariumnya kecil, jadi space-nya nggak terlalu besar, bisa pakai yang kecil juga ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan juga komen. Silahkan di kolom komentar. Subscribe ya guys. Subscribe. A few moments later. Di sisi kanan saya ini yang keluaran terbaru, yang kecil. Sisi kiri, nah ini nggak fokus, biarin dah. Di sisi kiri ini yang besar, model lama. Oke, dulu. Guys, ini depannya keluar. Panjang kabelnya kita urut. Oh, untuk panjang kabelnya sama panjangnya, yang baru dengan yang lama. Oke, ini saya nyalakan pompanya bersamaan ya guys. Nah, ini sudah terlihat semburannya. Kira-kira menurut kalian yang mana yang lebih besar? Yang model lama sebelah kiri, yang model baru sebelah kanan. Oke, kita amati bersama. Sepertinya yang model lama ini lebih kencang ya guys. Semburannya lebih ke depan itu. Tapi nggak signifikan banget ya guys. Ini hampir sama loh. Bisa jadi karena model lama itu fisiknya lebih besar, jadi pompanya itu lebih maju. Tuh kan, lebih maju sedikit ketimbang yang model baru. Oke, jadi gimana nih guys? Ini semburannya hampir sama ya. Menurut kalian yang mana yang lebih besar semburannya? Model baru ataukah model lama? Oke guys, itu dia testing pertama, testing semburan air plus angin ya guys, atau disebut juga Venturi. Kita lanjut ke testing kedua, yaitu dorongan air. Oke, untuk testing yang kedua ini kita perbandingan dorongan air. Jangan lupa lubang-lubang Venturinya kita tutup dulu dengan karet seperti ini untuk lubang selangnya dan juga lubang semburannya. Dan ini siku L-nya nanti kita pakai untuk menyambungkan pipa dan juga power head. Ini karet untuk penutup lubang semburan ya guys. Ini kalau ditutupnya seperti ini akan nyeplos. Caranya dibalik aja. Nah, kayak gini. Ini rapat nantinya, jadi air nggak akan lewat sini. Karena kita kan mau ngebandingkan dorongan air ke atas ya guys. Jadi nggak ada lagi air yang keluar lewat lubang Venturi ini. Dan karet penutup yang kecil ini untuk menutup lubang selang kecil ya guys. Jadi 2 lubang tertutup sudah. Selanjutnya saya akan memasangkan pipa ya guys. Ini ada 2 buah pipa, masing-masing panjangnya 1 meter untuk masing-masing power head. Ini dipasang, jangan sampai terbalik untuk memasang sikunya ya guys. Ini sikunya untuk yang lubang yang kecil ini masuk ke pipa, sedangkan untuk lubang yang besar itu masuk ke power head. Jadi pipa ini dipasang ke power head masing-masing 1 buah. Karena nanti akan kita lihat bersama seperti apa dorongan dari 2 buah mesin ini. Yang manakah dorongan yang lebih kuat atau lebih unggul? Sebelum dilanjut jangan lupa subscribe channel Kanjar ya guys. Di ujung pipa ini saya pakaikan siku. Jikalau nanti airnya melebihi dari 1 meter maka airnya tidak akan tumpah kemana-mana. Nah, ini pompa sudah dipasang rata. Dan juga saya pasangkan filter talang ini untuk ganjel ya guys, supaya pipanya ini nggak jatuh ketika sudah terisi air. Oke, ini posisi kamera belum rata. Saya cari posisi dulu. Nah, ini sepertinya udah rata ya guys. Ini ada filter talang nih buat dijadiin patokan. Nah, ini udah rata kayaknya nih.
Oke, nanti saya akan menyalakan mesinnya berbarengan seperti tadi ya. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Ya, jadi nanti mesin mana yang lebih unggul. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Ya, ini dia guys, kelihatannya di kamera ya. Di video maksudnya. Ini sama tingginya. Untuk mesin yang baru dan yang lama ini kemampuan dorongan airnya ini sama. Tuh terlihat dan juga stabil, nggak naik turun. Nih guys, kelihatan ya. Jadi untuk testing kedua ini hasil dorongannya sama ya guys, mesin baru maupun mesin lama. Untuk ketinggian ini nggak nyampe 1 meter. Nanti berapa sentimeternya saya akan bahas di video selanjutnya. Beberapa mesin saya akan tes ketinggian dorongan. Jadi nanti saya akan mengetes mesin-mesin Powerhead 1200, baik dari Yamaha, Amara, Hikari, dan lain-lain. Pokoknya jangan lupa subscribe ya guys, biar makin mantap. Oke guys, sekarang testing yang terakhir ya. Kita akan testing konsumsi daya atau watt menggunakan mesin wattmeter merek Tupperware. Kita akan tes SP1200 yang lama maupun yang baru. Ya, ini mesin pernah saya review ya. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui mesin wattmeter ini bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, sekarang saya akan mengetes SP1200 yang baru dulu ya. Yang modelnya lebih kecil itu. Oke, ini watt pertama 7 watt. Ini apakah akan ada penaikan? Oh, malah turun 6,9 watt. Di dusnya ini tertulis 13 watt ya guys. Ini nanti akan kita cek selama 1 menit. Apakah akan ada penaikan lagi atau malah turun. Ini stabil. Airnya tetap stabil di situ, nggak naik dan nggak turun. Itu artinya putaran mesin dari pompa ini masih stabil. Oke, ini mesin yang baru ya, model baru. Ya, wattnya masih 6,9. Ini ternyata lebih rendah daripada yang ditulis di dus ya. Saya nggak tahu apakah memang seperti itu. Nanti kita akan cek lagi dengan mesin yang model lama. Karena model lama pun sama, wattnya 13 watt. Nah, ini udah mau 1 menit. Oke, cukup ya. 1 menit. Berarti wattnya 6,9 sampai 7 watt. Oke, mesin yang baru. Oke, sekarang lanjut ke model lama atau yang bodinya lebih besar. Kita tes ya. Nah, ini sorry salah. Ini layarnya wattnya yang di sini. Tadi layar bukan layar penunjuk watt. Ini start di 7 watt. Apakah akan ada perubahan atau sama saja? Ya, 7 watt tetap di 18 detik. Ini diinformasikan di dusnya juga sama ya, ini 13 watt. Apakah tetap sama dengan yang model baru? Ya, 6,9 di 35 detik. Kita tes sampai 1 menit. Ada perubahan tidak? Ada naik lagi atau turun lagi? Ya, sepertinya memang ini mesin wattnya di 6,9 sampai 7 watt aja ya. Meskipun berbeda dengan yang tertulis di dus, tapi kedua model ini sama-sama menunjukkan watt yang sama. Ya, ini 1 menit bentar lagi. Nggak ada perubahan. Oke, kita cabut aja ya. Ya, setelah tadi kita udah melihat berbagai macam tes yang dilakukan kedua mesin ini, saya lupa untuk membahas mengenai build quality atau kualitas bangunan. Ya, kualitas ini ya material dari mesin ini. Ini mesinnya sepertinya sama ya, untuk materialnya, plastiknya sama, warnanya pun sama, sablonnya pun sama. Ini plastiknya ini sama nih. Jadi cuma ada perbedaan minor aja.
ukuran sablonnya pun sama. Nah, ini perbedaan minornya itu di corongnya. Ini meskipun lebih kecil tapi untuk model baru ini lebih kenceng, lebih pas tuh. Ketimbang yang model lama ini sedikit kendor. Dan memang beberapa mesin Yamaha yang saya miliki pun memang kendor seperti ini. Ini sekarang kita coba lihat baling-balingnya ya. Apakah ada perbedaan atau tidak. Ini baling-balingnya. Juga magnetnya nanti kita bandingkan. Ini model baru. Sepertinya sama ini guys. Ukurannya sama. Langsung nemplok aja nih. Nah, ini magnetnya ukurannya sama, baling-balingnya pun sama. Menurut saya karena persamaan inilah yang membuat dorongan mesin, semburan mesin, dan juga penggunaan konsumsi daya wattnya itu sama. Karena memang ternyata mesinnya sama aja. Jadi untuk kalian yang biasa menggunakan mesin SP1200 model lama, kemudian ketika membeli lagi didapati modelnya lebih kecil, ini jangan ragu, ini bukan palsu ya, ini keduanya asli. Meskipun yang baru ini lebih kecil, watt, dorongan, tenaga, semburan ini sama semua. Jadi ini asli, dua-duanya asli. Jadi jangan ragu lagi, jangan kaget, dan jangan komplain apabila kalian membeli secara online didapati mesinnya lebih kecil. Karena memang ini keluaran sekarang ini mesinnya lebih kecil, lebih imut-imut. Oke guys, semoga review ini bermanfaat. Saya Kang Jair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.